Ayo yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mungkin pertanyaan saya di luar dari konteks materi, tapi masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Eh, di lingkungan saya ada seseorang yang ketika setelah sholat taraweh, jadi seseorang itu tadarusnya itu menggunakan mikrofon dan sampai menjelang sahur. Ketika itu ada warga yang memprotes, maaf tadarus Anda mengganggu dan saya ini keesokan harinya akan bekerja keras. Mungkin tujuan Anda mulia dengan tadarus, tapi di sisi lain sangat mengganggu. Nah, bagaimana peranan Bapak sebagai tokoh masyarakat untuk menangani masalah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam membaca Al-Quran harus adab dan tata keramanya. Biarpun Anda membaca Al-Quran, Anda tidak boleh mengganggu orang lain yang lagi beristirahat. Kalau mikrofon yang cempreng kemudian suaranya juga tidak merdu, bisa mengganggu betul itu. Dan kalau mengganggu orang lain tidak diperkenankan. Dari aparat pun hendaknya mempunyai tindakan yang bisa menjaga orang lain. Nah, jadi memang tidak diperkenankan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jika mengganggu orang lain menjadi haram bacaannya. Itu secara jelas dikatakan oleh para ulama. Cuman memang betul-betul mengganggu. Misalnya suaranya keras pas mic-nya adalah sebagai musola, kan kadang-kadang di sebagian kampung itu kan musola kecil dempet sama warga. Pas mikrofonnya di depan kamarmu. Ayo gimana? Ini bisa berantakan itu. Makanya kita ibadah pun harus ada adab dan tata keramanya. Cuman kalau semacam ini tidak akan mengganggu. Karena apa? Sudah masuk ke rumah warga, sudah tinggal suara sayu-sayu. Memang ada di daerah Cirebon sana ada. Setelah kita lihat, ya gimana tidak keganggu? Pas musola tuh mikrofonnya pas masuk rumahnya. Itu kalau sudah azan pasti kaget orang tuh. Allah gitu. Sehingga sering marah-marah orang akhirnya, menjadi keras hatinya. Padahal mendengar adzan. Kalau adzan biasa saja, suaramu pun selantang apapun tidak akan mengganggu. Tapi mikrofon pakai pengeras suara itu bisa kuping itu kaget. Jadi hukumnya adalah tidak diperkenankan. Dikatakan oleh para ulama, haram kita mengganggu orang lain biarpun dengan bacaan Al-Quran. Ini harus perhatikan. Cuman cara menghentikannya pun dengan kelembutan. Jangan sampai ada kesan atau mungkin naudzubillah kebencian kepada Al-Quran. Tapi awas, memang mengganggu. Namanya anak kecil mungkin kaget suaranya. Kalau orang dewasa mungkin bisa mendengar Al-Quran senang. Tapi sebagian orang yang tidak mengerti Al-Quran, anak kecil dan sebagainya, mungkin kaget, keganggu, tidak bisa tidur dan sebagainya. Atau orang yang imannya masih lemah, jangan-jangan dengan begitu malah benci dengan Al-Quran, dengan adzan dan sebagainya. Cuman kalau adzan ini kan tidak setiap saat, memang waktunya orang bangun, tidak bisa diganggu kalau adzan itu. Adzan harus suarakan lantang agar orang terbangun dari tidurnya untuk bisa melakukan sholat. Tapi kalau baca Al-Quran sampai semalam suntuk ini adalah bermasalah, tidak diperkenankan kalau memang mengganggu orang lain. Dan dari pihak asatid pun hendaknya menyelesaikan dengan cara baik-baik. Jangan sampai yang ngaji tersinggung, menyinggung perasaan orang kan tidak boleh. Mungkin dia tidak duduk bareng, Ustadz kira-kira gimana? Apakah mikrofonnya kalau malam hari dikecilkan sedikit? Yang penting ada tanda kehidupan di masjid gitu saja, tanpa harus suaranya lantang masuk rumahnya orang-orang. Nanti kupingnya sakit mereka, karena tidak semua orang siap dengan mendengar itu semuanya. Dan kadang ada orang yang peka sekali, tidak bisa dengar bising. Jangan bertanya, oh ini karena Al-Quran. Biarpun Al-Quran, kalau orang lagi tidak enak hati, apapun yang diperdengarkan juga menjadi tidak nyaman. Makanya jangan mengukur orang lain dengan badan, jangan mengukur bajunya orang dengan badanmu sendiri. Jadi Anda tidak terganggu, tapi mungkin orang lain terganggu. Tapi standarnya harus jelas. Lah kalau suara sayu, suara indah merdu kemudian dia terganggu, berarti hatinya yang sakit. Ini biasanya yang suaranya ada mic kalau di kampung kan bukan pakai mic halus semacam ini. Biasanya pakai membran yang keras itu, yang toa itu. Wah, jadi suaranya memang kemana-mana. Wah, ini memang betul-betul kadang memang luar biasa mengganggu. Dan kita pernah ada satu orang mengadu kepada kami sampai kita lihat. Akhirnya kita ngomong ke pengurus musola, kayaknya posisi harus dirubah. Posisinya harus dirubah karena pas masuk rumahnya seseorang dan ganggu sekali. Setelah dirubah, ditinggikan, selagi ditinggikan malah lebih jauh lagi, malah tidak mengganggu. Karena biasanya hanya suaranya keras di ruangan,
tapi di luar, tapi masuk ruangan sudah tidak terdengar lagi. Tapi kalau pas masuk ke kamar begitu, ini bisa mengganggu. Jadi jawabannya jelas bahwasanya jika mengganggu orang lain tidak boleh yang demikian itu. Ibadah tidak boleh mengganggu orang lain. Membaca Al-Quran tidak mengganggu orang tidur, tidak boleh mengganggu orang sholat sekalipun. Wallahu a'lam bissawab.